Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada kesempatan ini saya mahasiswa dari Stikes Geraha Edukasi Makassar, program studi D3 Kebidanan semester 3. Nama saya Marisa Afwan. Di kesempatan ini juga saya akan mempresentasikan tugas makalah saya dengan judul Daya Ultrasonik dari dosen mata kuliah saya, Fisika Kesehatan. Ya, baik teman, kita masuk pada pembahasan materinya. Definisi dari ultrasonik ini adalah suara atau getaran dengan frekuensi yang terlalu tinggi untuk bisa didengar oleh telinga manusia, yaitu kira-kira di atas 20 kHz. Jadi teman-teman, daya ultrasonik ini hanya bisa dipergunakan, bukan bisa teman-teman, tetapi dipakai oleh hewan seperti lumba-lumba dalam berkomunikasi dengan sesama jenisnya. Kemudian kelelawar menggunakan daya ultrasonik ini juga untuk navigasi, teman-teman. Jadi dalam hal ini gelombang ultrasonik merupakan gelombang ultra atau di atas frekuensi gelombang suara sonik. Jadi gelombang ultrasonik dapat merambat dalam medium padat, cair, dan gas. Reflektivitas dari gelombang ultrasonik ini sendiri di permukaan cair hampir sama dengan permukaan padat, tetapi pada tekstil seperti busa maka jenis gelombang ini akan diserap. Ini menurut Chiharo 2013, teman-teman. Yang berikut, daya ultrasonik ini mempunyai prinsip penggunaannya, yaitu efek Doppler merupakan dasar penggunaan ultrasonik, yaitu terjadi perubahan frekuensi akibat adanya pergerakan pendengaran atau sebaliknya. Efek gelombang ultrasonik sama dengan gelombang bunyi, hanya saja frekuensi yang sangat tinggi dan mempunyai efek. Jadi ada 4 efek, teman-teman. Yang pertama itu mekanik, panas, kimia, dan D, efek biologis. Jadi efek mekanik itu yaitu membentuk emulasi asap seperti awan dan disintegrasi beberapa benda padat, contohnya dipakai untuk membentuk lokasi batu empedu. Yang kedua itu panas. Menurut Nelson Herrick dan Curson menunjukkan bahwa sebagian lagi pada titik tersebut mengalami perubahan panas. Pada jaringan biasanya terjadi pembentukan rongga dengan intensitas yang tinggi, teman-teman. Kemudian C, kimia. Kimia ini sepertinya gelombang ultrasonik menyebabkan proses oksidasi dan terjadi hidrolisis pada ikatan polister. Jadi teman-teman, oksidasi itu sendiri ialah kehilangan suatu atau lebih elektron yang dialami oleh suatu atom, molekul, atau ion. Kemudian hidrolisis itu ialah penguraian zat-zat dalam reaksi kimia yang disebabkan oleh air. Yang ketiga itu polister, suatu kategori polimer yang mengandung gugusan fungsional. Yang D, maksud saya, teman-teman, efek biologis. Efek yang ditimbulkan dari ultrasonik merupakan gabungan dari berbagai efek, misalnya akibat pemanasan menimbulkan pelebaran pembuluh darah. Ya, teman-teman, yang berikut itu C, penggunaan gelombang. Penggunaan gelombang ini digunakan dalam bidang kedokteran dan juga pengobatan. Aplikasi ultrasonik gelombang ultrasonik dapat dimanfaatkan
untuk berbagai macam keperluan penting seperti teman-teman kacamata tunanetra, mengukur kedalaman laut. Tetapi pada materi ini kita membahas lebih dalam pada bidang kedokteran atau kesehatan, itu alat kedokteran, misalnya pada pemeriksaan USG atau ultrasonografi. Sebagai contoh, scanning ultrasonik dilakukan dengan menggerak-gerakkan probe di sekitar kulit perut ibu, di sekitar perut ibu hamil, teman-teman ya. Maka akan menampilkan gambar sebuah janin pada layar monitor. Saya yakin teman-teman yang sudah pernah kerja di rumah sakit bagian pemeriksaan ini, pasti teman-teman sudah pernah melihatnya juga. Ya teman-teman, kita lanjut di hal-hal yang diagnosa dengan ultrasonik. Jadi ultrasonik ini juga dapat mendiagnosa ya teman-teman sesuai dengan metode scanning yang dipakai, maka ultrasonik dapat dipergunakan untuk diagnosa, yaitu A scanning, mampu mendiagnosa tumor otak, ekoenkopolografi teman-teman, yaitu memberi informasi tentang penyakit-penyakit mata, daerah atau lokasi dalam dari bola mata kita ya teman-teman, menentukan apakah kornea atau lensa opakui atau ada tumor-tumor retina ya teman-teman, seperti itu. Kemudian yang kedua, B scanning, ada 3 ya teman-teman, untuk memperoleh informasi struktur dalam dari tubuh manusia, misalnya hati, lambung, usus, mata, mamae, dan jantung janin. B, untuk mendeteksi kehamilan sekitar 6 minggu, kelainan dari uterus atau kandungan pernakan, dan kasus-kasus perdarahan yang abnormal, serta terdekat abortus atau abortus yang sedang berlangsung teman-teman. C, lebih banyak memberi informasi daripada X-ray dan sedikit risiko yang terjadi. Misalnya X-ray hanya dapat mendeteksi kista yang radio opakue, sedangkan di scanning lebih banyak memberi petunjuk tentang tipe berbagai kista ya teman-teman. Jadi di sini lebih bagusnya menggunakan scanning ya teman-teman daripada X-ray itu. Yang berikut itu 3, M scanning. M scanning mempunyai kelebihan, yaitu dapat dikerjakan sembari pengobatan berlangsung untuk menunjukkan kemajuan dalam pengobatan. Jadi yang ketiga ini, M scanning ini juga mampu melakukan fungsi kerjanya sambil berlangsungnya pengobatan ya teman-teman. Yang berikut penggunaan ultrasonik dalam pengobatan. Jadi ultrasonik dapat dipakai untuk menghancurkan jaringan ganas seperti kanker. Pada penyakit Meniere's atau Meniere's disease, di mana keadaan penderita kehilangan pendengaran dan kesetimbangan apabila diobati dengan ultrasonik, dikatakan 95% akan berhasil baik teman-teman. Jadi penggunaan ultrasonik ini sangat membantu ya teman-teman. Ultrasonik ini juga mampu menghancurkan jaringan di dekat telinga tengah. Oke teman-teman, sekian dari hasil penjelasan materi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.